Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semangat pagi untuk kita semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Nazaura Aulia Putri Aulia, usia 19 tahun dari kota Jakarta Timur. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini saya hadir bukan hanya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, tapi juga sebagai seorang warga negara yang mencintai bahasa ibunya. Dan lebih dari itu, saya berbicara sebagai seorang duta bahasa Indonesia yang ingin mengajak kalian merenungkan satu pertanyaan penting. Masihkah kita memaknai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa? Atau kini hanya menjadi alat komunikasi yang kehilangan arah di tengah arus informasi yang semakin deras? Maka dari itu, mari kita bahas bersama secara perlahan, mendalam, dan tentu saja relevan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Kita hidup di zaman ketika satu pesan bisa menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp telah menjadi ruang utama kita untuk berbicara, membaca, dan mendengar. Tapi dalam arus informasi ini, kita tidak hanya dihadapkan pada berita, kita juga dihadapkan pada disinformasi. Disinformasi bukan sekadar berita bohong, ia adalah bentuk manipulasi yang seringkali dibungkus rapi dengan bahasa yang meyakinkan. Bahkan bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, hari ini justru sering dijadikan alat untuk menyebar hoaks, kebencian, dan kebingungan. Bahasa Indonesia secara historis adalah simbol persatuan, tapi kini kita melihat banyak sekali konten yang justru menyalahgunakan bahasa kita. Misalnya, saat pemilu 2024 lalu, kita melihat bagaimana narasi palsu tersebar luas di media sosial. Ada informasi bohong tentang hasil pemilu, tentang isu agama, bahkan sampai fitnah terhadap tokoh-tokoh publik. Dan semuanya disebarkan dalam bahasa Indonesia yang kelihatannya formal namun isinya manipulatif. Banyak juga akun anonim yang memanfaatkan kekuatan bahasa untuk memprovokasi. Mereka menggunakan kata-kata yang mengaduk emosi dan menghilangkan akal sehat. Contoh sederhananya, judul seperti bukti kecurangan resmi terungkap, padahal isi kontennya tidak lebih dari spekulasi. Ini bukan soal politik semata, ini soal bagaimana bahasa kita yang seharusnya jadi media berpikir jernih malah digunakan untuk menanamkan kebencian dan keraguan. Yang jadi masalah besar bukan hanya penyebaran hoaksnya, tapi minimnya kemampuan kita untuk mengenali dan menyaringnya. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, belum punya keterampilan untuk membedakan mana fakta dan mana opini, mana bahasa yang jujur dan mana bahasa yang licik. Kita kadang terlalu mudah percaya hanya karena sebuah postingan memakai bahasa yang ilmiah atau resmi. Inilah tanda bahwa literasi bahasa kita masih belum kuat. Padahal di era digital, kemampuan berpikir kritis dan berbahasa yang cerdas itu bukan sekadar kelebihan, tapi keharusan. Sekarang bayangkan, kalau kita biarkan ini terjadi terus-menerus, pada bidang politik, masyarakat semakin terpecah karena narasi disinformasi. Bahasa Indonesia kerap dijadikan alat polarisasi. Pada dunia pendidikan, siswa terbiasa membaca konten yang manipulatif, sehingga siswa tumbuh dengan kemampuan berpikir yang kabur. Pada sisi ekonomi, berita bohong bisa merusak reputasi bisnis, bahkan memicu ketidakstabilan pasar. Dan dalam kebudayaan, nilai kesantunan dan kebersamaan bisa hilang karena bahasa kita mulai terbiasa dengan ujaran kebencian. Bahasa yang rusak bisa menghasilkan pemikiran yang rusak pula, dan pemikiran yang rusak bisa membawa bangsa ini pada kehancuran identitas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pada pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu menyediakan kurikulum literasi digital dan bahasa yang lebih kuat dan aplikatif di sekolah-sekolah. Memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi resmi yang mudah dipahami dalam bahasa Indonesia yang jernih dan terpercaya. Juga memberikan pelatihan kepada aparatur negara, guru,
bahkan konten kreator tentang cara menggunakan bahasa yang sehat di media sosial. Sedangkan pada pihak masyarakat, termasuk kita, perlu lebih sadar bahwa setiap kata yang kita tulis, setiap kalimat yang kita bagikan, punya dampak yang besar. Jadi, mari kita jadi penyaring bukan penyebar. Mari kita kritik informasi dengan kepala dingin dan dengan bahasa yang bijak. Saya sebagai Duta Bahasa Indonesia akan memulai program yang saya beri nama Lawan Hoaks dengan Bahasa. Program ini punya 3 komponen utama. Yang pertama, workshop bahasa dan literasi digital untuk pelajar SMA dan mahasiswa agar mereka bisa membedakan mana bahasa manipulatif dan mana bahasa informatif. Yang kedua, kolaborasi dengan konten kreator untuk membuat konten singkat dan interaktif soal cara berpikir kritis lewat bahasa. Yang ketiga, gerakan klik sebelum sebar, yaitu sebuah kampanye daring yang mendorong kita semua untuk berpikir 2 kali sebelum membagikan informasi. Saya percaya, edukasi harus menyenangkan, maka program ini akan saya buat dengan gaya yang kekinian sesuai bahasa anak muda, tapi tetap memegang nilai kebahasaan yang benar. Teman-teman semua, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah cermin dari cara berpikir dan identitas kita sebagai bangsa. Jika kita biarkan bahasa Indonesia terus dimanfaatkan untuk menipu dan memecah belah, maka kita sedang mengikis jati diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita rawat bahasa Indonesia bukan hanya di ruang kelas atau upacara, tapi juga di dunia nyata, di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, dan dalam cara kita menanggapi dunia. Bahasa Indonesia, suara bangsa, pelindung nalar, penjaga masa depan. Gunakan bahasamu, cerdas dalam aksimu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di ruang-ruang digital yang lebih sehat bersama bahasa Indonesia yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam literasi.